Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu pejuang cerdik semua? Semoga semuanya lulus. Baiklah, hari ini saya akan membahas soal-soal pretest yang biasa keluar di saat ujian pretest. Semoga ibu-ibu berhasil semuanya. Kita mulai dengan nomor 1. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis, adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa menguasai karakter berpikir kritis antara lain: A. Guru menugaskan kelompok untuk membuat poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. B. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecah masalah. C. Siswa mengerjakan soal yang bertipe HOTS. D. Guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk melihat salah satu gambar dengan tertentu dan mengungkapkan alasannya sedetail mungkin. E. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang dia sampaikan. Jadi kita perlu ketahui abad 21 itu ada empat yang harus kita pelajari. Yang pertama ada critical thinking, yaitu berpikir kritis. Yang kedua ada creativity atau kreativitas. Yang ketiga communication skill atau kemampuan komunikasi. Yang keempat collaboration, kemampuan untuk bekerja yang disebut dengan 4C. Jadi di sini yang diminta adalah critical thinking, berpikir kritis. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan tertentu dan mengungkapkan alasannya sedetail mungkin. 2. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Jadi di sini yang berbasis konteks yaitu bermakna sesuai dengan pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Jadi yang B, jawaban yang sesuai adalah yang B. 3. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan bahwa lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan Wohlage berbasis lingkungan. Salah satu tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah A. Siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. B. Guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. C. Siswa mengamati beberapa contoh teks deskripsi. D. Siswa membaca gerakan
Sumber referensi terkait tes deskripsi. Siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Di sini langsung kita lihat kata kuncinya, yaitu pendekatan lagu berbasis lingkungan. Jadi kalau yang berbasis lingkungan, yang tepat adalah yang siswa keluar kelas untuk mencari objek yang menarik. Empat, seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan authentic assessment. Di SD Pisang Kipas Medan, Bu Deva yang mengajar siswa kelas 3 subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tertentu, terbuka, dan mendua agar siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasil belajar siswa 60% di bawah KKM. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk merencanakan penelitian tindakan kelas, topik atau judul yang sesuai adalah A. Pengaruh model pemecahan masalah terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 SD Pisang Kipas Medan. B. Penerapan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 Pisang Kipas Medan. C. Pengembangan model project based learning untuk materi kewajiban dan hakku dalam bertetangga. D. Peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model empiri. E. Pengembangan materi kewajiban dan hakku dalam bertetangga dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif berbasis proyek. Jadi di sini yang sesuai adalah yang dilakukan, seharusnya Bu Deva lakukan adalah yang B, penerapan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 Pisang Kipas Medan. Untuk judul PTK biasanya singkat, padat, dan jelas. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran, sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar,
E. Kemampuan belajar. Di sini kata kuncinya langsung kita lihat kemampuan sangat kurang dalam memahami pelajaran. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang B. Pemahaman. Karena anak-anak tidak memahami, jadi yang sesuai adalah pemahaman. Tujuh, peristiwa pelanggaran HAM berat yang disebabkan motif politik dan kecemburuan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman adalah A. Peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998. B. Peristiwa daerah operasi militer Aceh. C. Peristiwa pembunuhan Munir. D. Peristiwa demo mahasiswa Papua. E. Peristiwa Tanjung Priuk. Jadi perlu dipahami bahwa peristiwa pelanggaran HAM yang menghilangkan nyawa seorang itu termasuk pelanggaran berat. Namun di sini ditinjau dari motif politik. Ditinjau dari motif politiknya, jawaban yang sesuai adalah yang A. Peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998, yaitu peristiwa yang terjadi terhadap etnis Tionghoa yang berada di Jakarta dan di beberapa daerah lainnya. Jadi di sini yang sesuai adalah yang A. 8. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila pertama yang paling benar? A. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. C. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila 1 Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Jadi di sini jawaban yang cocok adalah yang D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara yang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. 9. 6 anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah kompleks perumahan Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD atau SMP karena tidak mampu melanjutkan sekolah. Angkatan kerja di Indonesia 56% hanya lulusan SD ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa A. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik. B. Permintaan tenaga kerja semakin meningkat. C. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah lebih diminati. D. Fasilitas kesehatan penduduk masih belum layak. E. Angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR. Jadi di sini karena lebih dari 50%, yaitu sudah 56%, jawaban yang cocok adalah
Yang A, akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik. 10. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintah. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Jadi di sini jawaban yang sesuai adalah Pancasila merupakan landasan. Berarti segala peraturan yang cocok adalah yang A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pembelajaran di kelas, tindakan sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Meminta siswa untuk mengkritisi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. B. Menunggu respon siswa sekiranya ada siswa yang mengetahui kekeliruan tersebut. D. Dengan cara samar-samar berusaha menyampaikan bahwa penjelasan keliru. D. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. E. Tidak melakukan koreksi demi kewibawaan guru di depan siswa-siswanya di kelas. Jadi jika ada guru yang keliru, maka yang harus dilakukan adalah secara yang D. Terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya, karena mengingat jika siswa itu masih di sekolah dasar, pasti dia menganggap perkataan gurunya adalah yang benar. 12. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM. B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI. C. YLBHI dan Kontras. D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi di sini yang dibentuk oleh masyarakat yaitu sudah jelas, yaitu YLBHI dan Kontras, karena ini adalah yang dibentuk oleh masyarakat guna untuk mengkritisi kekuatan dan upaya pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang C. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. 1. Sifat-sifat cahaya. 2. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. 3. Hubungan gaya dan gerak. 4. Sumber-sumber bunyi. 5. Percobaan membuat teropong. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan adalah A. 3 dan 5, B. 2 dan 5, C. 1 dan 5, D. 2 dan 4,
E1 dan 3. Di sini nanti kalau misalnya ada dikasih soal KD seperti ini, lihat aja kata kuncinya. Di sini menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Di sini di atas tadi sudah disebutkan 1 sampai 5. Lihat aja yang berkaitan, yaitu nomor sifat-sifat cahaya 1, 5, percobaan membuat teropong itu berkaitan dengan penglihatan. Yang lain itu 2, 3, dan 4 tidak ada berkaitan. Jadi pilih saja 1 dan 5. Jadi yang cocok di sini adalah yang C, 1 dan 5. Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, E. Jati diri bangsa Indonesia. Di sini kata kuncinya adalah mencintai budaya, berarti kita itu adalah cinta tanah air. Jawaban yang sesuai adalah yang B. Ada beberapa orang tua siswa mengeluh karena anaknya kesulitan karena mengikuti pelajaran online. Untuk pelajaran IPA, sebagai guru yang harus dilakukan adalah A. Meminta siswa untuk mengerjakan contoh latihan soal yang ada di buku. B. Meminta orang tua membelikan buku mata pelajaran yang menunjang pelajaran. C. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. D. Menasihati para siswa yang kesulitan untuk tetap rajin dan tekun belajar. E. Meminta para siswa untuk mempelajari materi yang ada di media online. Jadi di sini kita sebagai guru harus bersikap yaitu bisa mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari agar siswa mudah mengerti. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa, E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, di sini pada zaman globalisasi yang sudah mendunia, jadi kita bisa menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang cocok adalah yang E. Peserta didik dapat menyusun pedoman wawancara secara sederhana. Rumusan instrumen penilaian psikomotor yang relevan adalah A. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tuamu. B. Buatlah macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. C. Buatlah macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. Tuliskan bagian-bagian dari pedoman wawancara yang benar. D. Jelaskan macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. E. Jelaskan komponen-komponen dalam menyusun pedoman wawancara. Jadi di sini adalah yang di kata kunci adalah penilaian psikomotornya yang dinilai. Jadi di sini
kita akan suruh membuat pedoman wawancara orang yang terdekat dengan siswa, yaitu orang tuanya. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang A. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai orang tua. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sesuai digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Diskusi di ceramah, E. Tanya jawab. Jadi di sini jika guru IPA ingin membuat partikum secara langsung, yaitu melalui eksperimen, agar siswa mudah memahami dengan melihat secara langsung. 19. Warga negara global merujuk pada identitas seseorang sebagai warga negara dari dunia yang telah melintasi batas geografi dan politik, yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama demi kelestarian dunia. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Pesatnya informasi dan telekomunikasi yang tidak terbendung. B. Melengsarkan pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain. C. Polusi udara. D. Pemunahan biodiversitas. E. Hedonisme dan komersialisme. F. Liberalisme. Dari paparan di atas yang termasuk menjadi permasalahan yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara global adalah A. Pesatnya informasi dan telekomunikasi yang tidak terbendung. B. Pemusnahan biodiversitas. C. Polusi udara. D. Liberalisme. E. Melengsarkan pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain. Ini sini kita lihat kata kuncinya, yaitu kewajiban dan tanggung jawab yang sama demi kelestarian dunia, yaitu kita sebagai warga negara. Jawaban yang sesuai adalah polusi udara. Itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. 20. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut
dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Jadi di sini yang sesuai dalam penilaian adalah yang C, siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan uji coba terlebih dahulu dengan menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Cukup sekian dulu pembahasan episode kali ini. Kita nanti lanjut di episode yang kedua. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.